Misalnya membahas Ibu Widya itu bukan emak-emak biasa, dia itu aktivis. Sejak 98, dia sudah membahas kasus-kasus HAM, pelanggaran-pelanggaran HAM, keadilan untuk rakyat kecil yang tertindas dalam kasus HAM. Dia juga adalah orang yang memperjuangkan keadilan untuk rakyat. Jadi nggak heran kalau Mbak Widya itu ya, dia itu memang aktivis. Seorang putri yang sekarang ini menjadi hakim, bukan pengacara, karena dia telah memvonis yang namanya Peggy Setiawan, seorang kulit bangunan, bahwa dialah pelakunya. Tapi yang namanya Putri tidak bisa membuktikan mana buktinya bahwa Peggy Setiawan itu adalah positif pelakunya. Mana bukti CCTV-nya yang sudah dompetin. Untuk kepada Kapolri rakyat Indonesia ini, coba perintahkanlah. Indonesia butuh kejujuran. Indonesia lagi menunggu-nunggu deg-degan. Ada satu rahasia, suatu bukti yang amat itu ya jelas ya, terutama dari CCTV itu. Tolong dibongkarlah Pak Polisi, Pak Kapolri, tolong. Indonesia ini agar selesai. Kalau Bapak udah bongkar itu, ya bongkar bukti itu Pak, yang masih disimpan itu, tolonglah kasih taukanlah. Jangan beribet dah. Ya, mau mikir teman itunya, teman ininya, nggak enak sama jenderal itu, nggak enak sama jenderal ini. Mending Kapolri tegaskan saja itu ke publik, bukti yang disimpan oleh polisi itu. Oke Pak, dan jangan lupa buat Putri. Pengacara Peggy sebut balas dendam jadi motif pembunuhan Vina Cirebon. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Menduga pelaku orang yang dikenal korban. Masyarakat Indonesia masih menanti-nanti perihal titik akhir perjalanan kasus Vina Cirebon. Pasca ditetapkannya kuli bangunan yakni Peggy Setiawan sebagai tersangka utama dalam kasus Vina Cirebon, publik justru tak mempercayainya. Kini pengacara Peggy membongkar fakta otopsi dari kasus Vina Cirebon. Lantas seperti apa fakta otopsi yang dimaksud pengacara Peggy pada kasus Vina Cirebon? Diujarkan oleh pengacara Peggy, Tony, dari hasil otopsi jasad Vina terdapat luka yang mengalir deras di bagian organ intimnya. Lantas dari fakta otopsi tersebut, Tony menilai bahwa motif dari pelaku utama kasus ini besar kemungkinan karena balas dendam. Berarti kalau demikian, ya memang itu ada pembunuhan, seperti itu, ujar Tony kepada awak media. Itu kan orang yang dendam, berarti kalau ada orang yang dendam, berarti kan mungkin orang yang sudah kenal, tanda Tony. Lantas, Tony merasa tidak yakin bahwa Peggy yang saat ini menjadi tersangka kasus Vina terlibat dalam kasus keji tersebut. Karena menurut Tony, Peggy sedang berada di Bandung saat peristiwa tersebut terjadi di tahun 2016 lalu. Hapus 2 DPO kasus Vina Cirebon. Polri akui tak punya bukti kuat. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri mengungkapkan alasan 2 buronan atau daftar pencarian orang DPO dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Dewi 16 dan Muhammad Rizky 16 atau Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu dihapus. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho mengungkapkan, pihaknya tak punya bukti menguatkan untuk terus mengejar dan menjerat 2 DPO atas nama Andi dan Dani itu. DPO itu sudah ditetapkan pengadilan dan dari hasil pengadilan tadi sudah diperiksa ulang atau diperiksa lanjutan. Dari perkembangannya tidak ada alat bukti yang menguatkan ke sana, kata Sandi. Sandi lantas mengajak masyarakat memberikan masukan ke kepolisian apabila menemukan bukti baru terkait keterlibatan 2 DPO itu dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kalau ada bukti menguatkan 2 DPO lainnya, dengan senang hati kita akan proses dan penyidik juga tentunya akan berusaha untuk semaksimal mungkin mengungkap kalau emang itu ada, tambah Sandi. Sebelumnya, polisi menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat 8 tahun lalu. 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup, sementara 1 pelaku dipenjara 8 tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. 1 pelaku tersebut saat ini diketahui sudah bebas. 9 tahun berlalu, polisi menetapkan Peggy alias Peron sebagai tersangka dalam kasus ini. Peggy sempat menjadi buron sejak 2016. Polisi juga merevisi sejumlah tersangka menjadi 9 orang,
dan menyebut bahwa dua tersangka lain atas nama Andi dan Dani merupakan fiktif belaka. Kuasa hukum Peggy Setiawan akan laporkan ayah Eki di kasus Vina Cirebon. Tim kuasa hukum pelaku pembunuhan Vina Cirebon, Peggy Setiawan, berencana melaporkan ayahanda almarhum Eki, Rusdiana, karena diduga mengarang cerita di kasus yang terjadi pada 2016 lalu. Kenapa kami berencana melaporkan Rudiana? Karena alur cerita peristiwa pidana yang dibuat oleh polisi, kemudian dipakai oleh jaksa untuk membuat dakwaan itu, asalnya dari laporan Rudiana. Ungkap salah satu kuasa hukum Peggy, Mukhtar Effendi pada Rabu, 19 Juni. Mukhtar menerangkan, pada 31 Agustus 2016 atau 3 hari setelah kematian Eki dan Vina, Rusdiana menangkap 8 orang yang saat itu sudah diadili. 8 orang itu dianggap sebagai pelaku pembunuhan Eki dan Vina. Rudiana juga yang melaporkan ke Reskrim Polres Cirebon Kota setelah dia mengamankan yang 8 orang terpidana itu. Ucapnya, lebih lanjut, Mukhtar menjelaskan, munculnya 3 nama dalam daftar pencarian orang atau DPO yakni Andi, Dani, serta Peggy. Diduga dari keterangan Rudiana yang pada 31 Agustus 2016 sempat mendatangi rumah Peggy dan menyita 2 sepeda motor. Saat itu, oleh ibu Peggy diberitahu kalau Peggy bekerja di Bandung dan memberikan alamatnya di Ketapang, Kabupaten Bandung. Kan kalau memang Peggy terlibat, kenapa tidak saat itu juga Rudiana ke Bandung menangkap Peggy? Kenapa setelah 8 tahun baru ditangkap? Selain itu, dalam berkas dakwaan atau jaksa penuntut umum atau JPU, nama yang muncul itu Peggy alias Peron, bukan Peggy Setiawan, tutur Mukhtar. Dalam dakwaan JPU itu, kata Mukhtar, terdapat nama Peggy alias Peron, Andi dan Dani. Namun tidak ada nama Peggy Setiawan dari seluruh saksi fakta di persidangan. Tidak satupun yang menyebut Peggy Setiawan. Mukhtar pun menduga bahwa ditangkapnya Peggy oleh polisi bermula dari keterangan Rudiana dalam kasus yang terjadi 8 tahun lalu di Cirebon. Jadi, laporannya terkait laporan bohong, palsu yang dibuat Rudiana. Karena dari laporan itu, kan akhirnya Peggy Setiawan tidak tahu apa-apa, harus mendekam di penjara. Awalnya dari cerita Rudiana. Hotman Paris geram kasus Vina disalahgunakan para calon Bupati Cirebon, difitnah terima 7 miliar rupiah. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea geram karena kasus pembunuhan Vina Cirebon telah disalahgunakan oleh para calon yang akan bertarung di Pilkada Bupati Cirebon untuk saling fitnah, termasuk membawa-bawa dirinya. Bahkan Hotman Paris mengaku dirinya difitnah telah menerima uang 7 miliar rupiah dari salah satu calon dan informasi itu disebarkan melalui media sosial oleh para buzzer pendukung salah satu calon lainnya. Kasus Vina Cirebon telah disalahgunakan oleh calon-calon yang bertarung di Pilkada Bupati Cirebon. Sudah memakai buzzer seolah-olah calon bupati yang lain menyogok Hotman 7 miliar rupiah, kata Hotman Paris dalam video diunggah di akun Instagramnya.